kita tidak mungkin akan membiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan murkanya dengan adanya pelegalan atau upaya pelegalan non halal yang berusaha dibuat lazim di masyarakat. Alasan babi itu haram bukan karena kotor, bukan karena bawa penyakit, tapi karena jadi gini ceritanya. Di Timur Tengah sana kan tandus dan gersang ya, wilayah kering sehingga air tuh jadi komoditi yang langka dan berharga. Nah, sebagai hewan ternak, babi itu mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. Nah, ini kenapa beternak babi dan mengkonsumsi babi jadi perilaku yang gak etis. Udah tahu air langka, ini malah melihara babi, bikin manusia dan babi rebutan sumber daya air. Kayak, ente kok melihara babi ya akhi? Kita di sini semua susah air, ente malah melihara babi. Kamu ini berusaha banget gitu lah, kira-kira mungkin gitu ya. Dan this moral dikristalkan jadi ajaran agama gitu. Agama Yahudi, Islam, dan Nasrani pada waktu itu jadi punya produk hukum makan babi itu berdosa banget, megangnya aja najis. Loh, kalau alasannya defisit air sama Indonesia jadi nggak relevan dong. Kita kan punya banyak air, kita punya banyak wilayah perairan, pakai sering banjir segala pula. Nah, apa karena hukum gak boleh makan babi ini sudah dibakukan di kitab suci, itu berarti hukumnya mesti berlaku selamanya bagaimanapun konteksnya dan dimanapun kita berada. Aku mau ngajakin teman-teman untuk memikirkan ulang tentang nilai-nilai sosial, norma, budaya, agama, dan kepercayaan yang mungkin kita biasanya disuruh terima-terima aja. Nah, di sini kita pertanyakan ulang. Di episode kali ini aku mau bahas suatu hewan anti label halal nih. Karena kalau ada suatu makanan yang ada kandungan hewan ini sedikit aja, sedikit apapun, pasti nggak akan tembus dapat label halal. Saking haramnya ini hewan, kalau kita kesel tuh kita nyebut tuh nama hewan itu, babi gitu. Nggak boleh ngomong kasar ya. Saking haramnya lagi, biasanya nih para pendosa menempatkan makan babi itu di hierarki dosa paling atas. Minum alkohol? Iya. Berzina? Iya. Babi? Oh enggak, babi haram. Nah, di Quran dan di riwayat Nabi, nggak ada penjelasan yang eksplisit dan rasional tentang kenapa babi itu haram. Ya pokoknya haram weh. Nah, di kitab-kitab fikih juga nggak dijelasin kenapa. Ya pokoknya di teksnya haram mutlak, ya udah hukumnya haram, nggak ada lagi ruang perdebatan. Teksnya itu ada di Al-Baqarah ayat 103. Bunyinya, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Artinya sesungguhnya haram buat kamu makan bangkai, darah, daging babi, dan daging ternak yang disembelih selain dengan nama Allah. Nah, di ayat ini kata daging babi disejajarin nih sama bangkai dan darah. Iya, kayak separah itu. Di Quran ada 4 ayat yang mengharamkan babi yang kurang lebih maknanya kayak yang tadi ya. Terus biasanya di akhir ayatnya tuh dikasih disclaimer kalau darurat nggak apa-apa makan babi. Dalam Islam, babi selain haram dimakan, babi juga najis untuk disentuh. Artinya kalau kesentuh harus cuci tangan. Cuci tangannya harus 7 kali plus pakai sabun karena babi masuk kategori najis berat. Klasifikasi najis nih ada 3 dan babi masuk ke kategori najis berat. Yang 2 lainnya tuh sedang dan ringan. Yang masuk kategori najis berat itu anjing sama babi. Padahal darah, nanah, kotoran hewan dan manusia itu masuk ke kategori najis sedang. Loh kok bisa ya anjing dan babi najisnya spesial gitu. Nah, kayaknya mengenai najisnya babi akan kubahas kapan-kapan ya. Sekalian kalau nanti aku bahas anjing. Intinya babi itu selain gak boleh dimakan, gak boleh dipegang juga. Boleh sih dipegang, tapi ya harus cuci tangan yang banyak. Sekarang kembali lagi ke alasan kenapa gak boleh maem babi. Biasanya kalau ada pertanyaan nih, kenapa sih gak boleh makan babi? Kenapa sih babi haram? Biasanya kita dikasih penjelasan itu dengan alasan kesehatan. Oh, soalnya babi itu kotor, bawa penyakit, soalnya ada cacing-cacing gitu. Sebelum Renaissance, emang alasan yang populer untuk merasionalisasi keharaman babi itu dengan ngejudge kalau babi itu kotor. Kandangnya kotor, terus makannya juga makan kotoran. Nah, the thing is, babi doang nih yang dijudge kayak gini. Sapi, kambing, ayam, kalau lapar juga kan makan kotoran. Kebersihan kandang ya tergantung peternaknya lah ya, rajin bebersih nggak. Terus lele juga kan terkenal suka makan kotoran ya. Tapi kekotoran hewan-hewan lain selain babi ini nggak bikin mereka dijudge haram dan najis. Terus serangga itu kan halal ya. Padahal kan jorok juga gitu. Nah, kita diskriminatif nggak sih ini sama babi? Nah, sampai sini kita jadi mikir, loh berarti haram itu bukan karena kotor ya.
Karena banyak hewan lain yang kotor tapi halal. Pada abad 12 ada nih seorang Yahudi yang merupakan filsuf sekaligus tabib kerajaan Maroko dan Mesir, dan dia juga seorang ahli tafsir Torah abad pertengahan. Namanya Maimonides atau nama Arabnya itu Musa bin Maimun. Dia orang pertama yang merasionalisasikan keharaman babi dengan pendekatan ilmu kesehatan. Katanya makan babi itu risiko kena penyakitnya tinggi. Jadi babi itu berpotensi bawa penyakit cacing pita dan keluron. Cuman masalahnya sapi juga karier cacing pita. Terus sapi, kambing, domba juga merupakan vektor keluron. Malahan sapi, kambing, domba itu bisa bawa penyakit antraks. Antraks itu lebih berbahaya, lebih menular dan lebih mematikan. Sementara babi nggak bawa antraks. Nah kalau gitu risiko penyakit yang dibawa babi jadi nggak lebih bahaya dari yang dibawa sapi, kambing, domba dong. Sampai sini ternyata bukan karena penyakit juga nih. Karena ada hewan lain yang lebih berpotensi bikin kita terpapar penyakit yang lebih parah dari babi, tapi halal. Nah terus kenapa nih? Jadi dulu tahun 7000 sampai 2000-an sebelum Masehi, beternak babi itu pernah populer banget di tanah Palestina. Praktik peternakan babi ini berdampak panjangnya itu jadi ngabis-ngabisin lahan buat beternak, ngabis-ngabisin lahan pertanian buat pakan babi, sama ngabisin suplai air. Nah kondisi kayak gini bikin babi jadi langka karena perawatannya mahal. Jadi dulu babi tuh jadi makanan mewah dan mahal gitu karena ngerawatnya ribet. Udah gitu juga jadi rebutan resource nih sama manusia. Lama-lama makan babi mulai jadi tabu nih. Praktik peternakannya dinilai nggak etis dalam konteks lingkungan setempat, tapi demand-nya masih ada. Mungkin kalau mau dianalogin konteks sekarang nih, nggak etisnya tuh kayak gimana, mungkin kayak mengkonsumsi sup sirip hiu atau telur penyu kali ya. Udah tahu nggak baik buat lingkungan, tapi demand-nya masih ada. Nah, nggak etisnya ini dikristalin aja deh, jadi praktik agama. Agama besar di sana saat itu ya Yahudi duluan ya, yang lebih tua agamanya, terus diikuti Nasrani dan Islam. Nah mereka melestarikan budaya haram makan babi lewat ya diharamin aja gitu, lewat hukum agama. Sebenarnya mereka lagi preserving kehidupan mereka lagi melindungi manusianya dari rebutan sumber daya sama babi nih, karena babi butuh makan dan minum banyak kan. Nah cuman generasi-generasi selanjutnya di ratusan dan ribuan tahun kemudian, termasuk kita, udah nggak aware lagi sama alasan aslinya kenapa babi haram. Taunya ya di kitab suci dibilang begitu, dan kalau beriman ya udah tinggal taat aja sama kitab suci. Saat itu dan sepertinya sampai sekarang ya, dan mungkin selama-lamanya sih, emang manusia itu kalau dikasih alasan dampak langsung itu nggak lebih efektif dari dampak yang terkesan imajiner. Jadi kalau kita ngelarang makan babi, jangan makan babi karena itu merusak lingkungan. Nah itu nggak lebih didengar daripada kita jangan makan babi nanti masuk neraka. Nah kayak metode kayak gini tuh masih populer dan efektif sampai sekarang. Misalnya ngajak berkurban, caranya caranya bukan dengan cara ayo berkurban supaya tetanggamu tidak kelaparan gitu. Tapi caranya ayo berkurban supaya dibangunkan istana di surga. Mungkin orang yang tidak mempraktikkan diet non babi itu akan ngerasa aneh ya, kenapa orang Islam dan Yahudi nggak makan babi gitu. Jadi emang terbentuknya suatu budaya atau norma seringkali bukan karena kesadaran masyarakat secara kolektif gitu. Mereka bukan sadar akan dampaknya, tapi memang budayanya itu bertahan, lestari untuk preserve lingkungannya ataupun manusianya. Meskipun dari permukaannya tuh kok kayak aneh gitu, kok di sana budaya begitu sih gitu. Nah munculnya budaya itu berkaitan erat sama keadaan geografis, iklim, dan lingkungan. Pola budaya kayak gini tuh istilahnya namanya environmental determinism. Jadi kayak seolah perilaku manusianya tuh di-drive oleh lingkungannya gimana supaya mereka bertahan hidup lebih baik. Dalam konteks makan babi Timur Tengah ya makan babi sekalian aja diharamin total supaya manusianya nggak perlu rebutan lahan, makanan, dan air sama babi-babinya. Mengenai pemanfaatan babi selain untuk pangan, ada perdebatan ulama sih. Ada yang bilang kalau haram memanfaatkan babi untuk apapun. Ada juga yang bilang nggak apa-apa kulitnya dimanfaatin jadi karpet misalnya asal udah dibersihin, ya gitu sih. Nah setelah tahu konteksnya begitu nih, perihal haram makan babi. Menurut kamu masih relevan nggak jadinya keharaman makan babi? Atau ya kalau hukumnya sudah dibakukan kitab suci, berarti harus dipraktikkan selama-lamanya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Sekalian kalau ada masukan untuk topik pembahasan juga boleh komen sekalian.
Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi pelajaran atau menjadi edukasi bagi kita semua ya yang menontonnya, dan terlebih kepada mereka khusus kelompok-kelompok yang sangat membenci orang-orang yang memakan daging babi teman-temannya. Dan biarlah Kumaila sendiri yang membuka hati pikiran mereka, karena selama ini teman-teman, kenapa mereka begitu benci dengan yang tidak seiman dengan mereka? Karena mereka memakan daging babi seperti Kristen, sangat dibenci sekali oleh mereka, dan bahkan mereka menganggap kafir. Kenapa? Karena memakan daging B2. Nah, teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh Kumaila tadi, bahwa memang itu merupakan suatu kebudayaan tertentu ya di negara-negara tertentu, apalagi di daerah Timur Tengah. Nah, teman-teman, sekalipun tidak secara sempurna penjelasan dari Kumaila, tetapi itu memberikan konfirmasi kepada kita bahwa memakan daging B2 itu bukanlah masalah, bukanlah soal. Kalau kita berbicara soal binatang atau hewan yang najis atau kotor, maka kita bisa pastikan bahwa tidak ada hewan di dunia ini yang tidak kotor, teman-teman ya. Dan sudah diberikan perbandingan tadi oleh Kumaila. Dan seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa apa yang masuk ke dalam perut itu tidak menajiskan sama sekali. Justru yang menajiskan orang itu adalah apa yang dari dalam keluar, dan itu bisa menajiskan orang, teman-teman ya. Dan itu kita perhatikan bagaimana hukum Taurat itu menjelaskan tentang binatang yang haram dan yang tidak haram. Nah, artinya teman-teman, pada saat itu untuk membedakan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan dengan bangsa-bangsa lain, sehingga hukum itu diturunkan supaya ada perbedaan antara Israel dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi itu tidak relevan sampai saat ini. Itu sebabnya kenapa Yesus mengatakan itu apa yang masuk ke dalam itu tidak menajiskan, dan bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa soal kerajaan surga itu bukan persoalan makanan dan minuman. Karena kita mau makan apapun di dunia ini tidak membawa kita ke surga, atau tidak juga membawa kita ke dalam neraka. Justru yang membawa kita ke surga itu bagaimana kita menerima penebusan dari Allah itu sendiri. Bagaimana kita menerima pengampunan itu sendiri lewat pengorbanan Kristus. Nah, teman-teman, sekali lagi itu tidak relevan, karena kenapa saya bahas ini, karena saya lihat di Indonesia khususnya begitu banyak kelompok-kelompok tertentu dengan membawa nama agama, bawa nama Tuhan, mereka gerudu usaha-usaha yang menjual daging B2, teman-teman. Nah, jadi mari kita lebih berwawasan lebih luas ya. Mari kita lebih maju di zaman ini. Jangan sampai kita pikiran kita, otak kita itu kembali ke zaman batu, teman-teman ya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.